Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala alainal Qur'an wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Syukur yang tidak boleh berhenti kita merasakan dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syukur itu adalah milik Allah, pujian itu adalah kepunyaannya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari surat Al-Baqarah ayat 52 sampai ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fazkuruni, itu terdiri daripada 3 kata. Fa artinya maka, uzkuru artinya ingatlah, ni akan aku. Nah, maka beringatlah kamu akan aku, atau boleh diartikan maka berzikirlah kamu akan aku. Azkurkum itu 2 kata. Azkur kemudian kum. Azkur itu artinya aku akan ingat kepada kamu. Washkuruli dan bersyukurlah kamu bagi aku atau untuk aku. Wala takfuruni, dan janganlah kafir kamu akan aku. Jadi arti lengkap, maka ingatlah kamu akan aku, ingat pula aku akan kamu, dan bersyukurlah kamu bagi aku, dan janganlah kufur kamu terhadap aku. Ya ayyuhallazina amanu, wahai manakah orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah. Ista'inu itu fi'il yang memfaedakan kepada talab karena ditambah 3 huruf dengan ista. Jadi minta tolonglah kamu, bis-sabri dengan sabar, was-shalah dan salat. Innallaha ma'as-sabirin, bahwasanya Allah beserta orang-orang sabar. Jadi arti langsung, wahai manakah orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu dengan sabar dan salat, bahwasanya Allah beserta orang-orang yang sabar. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, dan janganlah mengatakan kamu, atau kamu tidak boleh berpendapat, liman yuqtalu, bagi orang atau terhadap orang yang dibunuh. Yuqtalu fi'il mudhari' dan dibina bagi majhul, dumma awalu wa futiha ma qabla akhirih. Jadi dibunuh fi sabilillah, pada jalan Allah. Apa yang tidak boleh dipahami yaitunya amwat, mati. Jadi artinya, dan janganlah mengatakan kamu bagi orang yang dibunuh pada jalan Allah itu mati. Terjemah bebaskan, jangan kamu anggap orang-orang yang telah dibunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahyaun, tetapi hidup, ahya. Walakin la tashkurun, dan tetapinya tidak ingat kamu. Dan kamu tidak sadar, tidak mengerti tentang kehidupan mereka. Kemudian walana beluannakum bisyai'in minal khauf, dan sungguh kami mencobai kamu, akan mencobai kamu dengan sesuatu yang
sesuatu itu terdiri daripada minal khaufi wal ju', daripada ketakutan dan kelaparan. Wa naqsi minal amwal, dan kekurangan daripada harta. Wal anfus, dan diri. Wasamarat, dan kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembiralah. Bashir itu adalah fi'il amar, dan beri kabar gembiralah orang-orang yang bersabar. Allazina iza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang. Jadi allazina mausul menghubungkan antara ayat sebelumnya dengan ayat berikut, yaitu orang-orang yang apabila menimpa akan mereka itu musibah, qalu, berkata mereka, inna lillah, bahwasanya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan bahwasanya kami kepadanya Allah itu orang kembali atau akan kembali. Masuk ke situ lah. Banyak sekali yang harus dibicarakan dalam ayat-ayat yang kita artikan tadi. Tentu tidak mungkin seluruhnya kita bicarakan. Apalagi setiap materi yang harus dipelajari atau dibicarakan itu sangat-sangat akan memakan waktu yang panjang. Misalnya masalah-masalah yang menyangkut dengan zikir, masalah yang menyangkut dengan syukur, masalah yang menyangkut dengan kufur, itu panjang sebetulnya uraian tiap-tiap kata. Dan kemudian ditambah pula dengan sabar, sholawat. Apa yang dikatakan sabar, bagaimana yang sabar itu, untuk apa sabar itu, kemudian sholat, ya, wassalah, apa sholat itu, dan seterusnya. Apalagi kita dihadapkan kepada hal yang gaib, yaitu masalah orang-orang yang mati di jalan Allah itu sebenarnya mereka hidup, ya, tentu hidupnya di alam yang lain. Tambah lagi pembicaraan yang harus kita bicarakan adalah Tuhan akan selalu mencobai kamu. Kamunya itu tidak pandang bulu, ya, dengan sesuatu. Ada yang cobaan itu berupa takut, lapar, kekurangan harta, kekurangan diri, dan kekurangan buah-buahan, dan seterusnya. Nah, maka barang siapa yang mampu memposisikan dirinya di dalam kesabaran, nah maka berilah mereka kabar gembira. Ya. Ciri-ciri orang yang bersabar itu adalah apabila menimpa kepada mereka tadi musibah itu, mereka berkata atau mereka berpendapat bahwasanya mereka adalah milik Allah. Maksudnya tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak diizinkan oleh Allah, dan kepadanya orang kembali. Jadi maksudnya ya, tidak harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terjemahan atau materi-materi yang seharusnya dibicarakan dalam ayat itu. Nah, maka secara umum kalau kita berbicara, Allah meminta supaya kita selalu ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah pun akan ingat kepada kita. Kemudian Allah meminta supaya kita bersyukur kepada Allah. Tidak boleh kufur, tidak boleh menantang Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang pertama. Nah, kalau kita artikan zikir itu di dalam bentuk bacaan, boleh. Jadi berarti kita dituntut untuk menyebut, ya, menyebut Allah atau yang menyangkut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Quran misalnya kita sebut, kita baca, itu karena ini perintah. Kalimat-kalimat tertentu seperti kalimat pujian alhamdulillah, astagfirullah, la ilaha illallah misalnya, karena ini uzkur. Kalau kita artikan bacaan. Dan kemudian apabila kita menyebut kalimat-kalimat yang menyangkut dengan ketuhanan itu atau kebenaran itu, maka Allah pun akan menyebut kita. Itu kalau kita artikan tadi satu sisi. Nah, bagaimana kita menyebut
kita baca Allah, kita baca kalimat-kalimat yang menyangkut dengan Allah Subhanahu wa taala tadi seperti alhamdulillah, subhanallah, astagfirullah dan lain-lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut kita kalau kita sudah menyebut Allah Subhanahu wa taala? Nah, itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa bagaimana Tuhan menyebut kita. Tapi diterangkan dalam sebuah hadis, aku akan sebut, kalau mereka sebut aku hambaku menyebutku di dalam keadaan sunyi, aku akan menyebutnya di dalam keadaan ramai. Dalam keadaan ramai di situ ada orang yang mengartikan ya dengan para malaikatnya. Jadi disebut kepada para malaikatnya. Banyak hadis-hadis yang menunjuk kepada Allah menyebut orang-orang yang menyebut Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi maka oleh sebab itu zikir kepada Allah itu tidak sebetulnya wajib itu. Nah, tapi bagaimana caranya? Ya mungkin dibaca seperti yang kita terangkan tadi. Boleh saja. Namun kalau kita lebih mendalami lagi, banyak sekali sebutan bacaan itu yang tidak mengandung makna. Ibarat seperti anak ketik menyebut suatu kata, dia tak tahu kata yang dia sebut. Atau lebih buruk lagi daripada itu, seperti misalnya burung menyebut suatu kata, katakanlah kata salam, assalamualaikum, dia tak mengerti apa yang dia sebut. Nah, itu ada masalah. Maka oleh sebab itu terbagi-bagilah sebutan manusia. Kalau manusia tadi hanya menyebut lafadznya saja yang dibaca, tetapi tidak ada yang dipahami di dalamnya, samalah dengan anak ketik tadi. Lumayan kalau sama dengan anak ketik, tapi samalah dengan burung yang pandai berbicara tadi. Artinya tidak masuk ke dalam hitungan. Ingat, kalau sesuatu kegiatan kita selama hidup di permukaan bumi tidak ada masuk hitungan, itu berarti adalah dosa. Mengapa? Karena waktu yang disediakan adalah untuk meraih sesuatu keuntungan di sisi Allah. Kini kita sia-siakan, walaupun kita sebut tapi kita tidak mengerti, maka berarti itu adalah penipuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Coba ambil contoh yang lain. Kalau kita memuji seseorang tetapi di dalam hati kita mencaci, munafik namanya, menipu namanya. Nah, kalau kita menyebut alhamdulillahirabbil alamin sementara kita tidak mengerti duduk persoalannya, lalu kita sendiri yang ingin dipuji atau orang lain yang sedang kita tersanjung oleh kita lebih daripada Allah misalnya, itu adalah penipuan. Nah, jadi zikir itu tidak mudah sebetulnya. Tidak mungkin, tidak boleh, tidak bisa hanya kalau sekedar menyebut, tapi harus terisi dengan suatu pengertian. Nah, oleh sebab itulah ada pengertian zikir itu dengan mengingat. Jadi zikir di dalam bentuk syariatnya menyebut, zikir di dalam bentuk hakikatnya adalah merasakan. Jadi kalau kita menyebut Rahman misalnya, betul-betul terasa di dalam batin kita, di dalam jiwa kita bahwa memang Allah itu terbukti, tidak ragu-ragu kita lagi tentang sayangnya, kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti zikir kita berisi, sebutan kita bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa terbayang? Jadi kalau kita menyebut apapun yang kita sebut, itu namanya berzikir. Tapi kalau tidak berisi dengan suatu pemahaman, suatu rasa, maka ada harapan zikir kita tadi akan berbentuk kepalsuan atau pembohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ada pengertian zikir itu bukan hanya sebut tetapi ingat, rasukan di dalam hati. Nah, maka apapun yang kita sebut, hendaknya dapat kita rasakan. Kita sebut Allahu Akbar, zikir kita. Dalam batin kita merasakan, membuktikan bahwa Allah itu yang agung dari segala sisinya. Zatnya agung, sifatnya agung, asmanya agung, af'alnya agung. Lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang bisa menyamai
keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bicara tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala, karena keagungannya, karena maha agungnya, akbarnya, maka seorang pun tidak bisa untuk mengenalinya, tidak bisa menatapnya. Jadi sesuatu yang besar, sesuatu yang agung tidak bisa ditatap oleh siapa-siapa. Itu makanya bumi kita kok tidak bisa kita amati kok dengan secara kasat mata. Gunung saja tidak bisa kita amati secara sempurna. Apalagi saking dekatnya kita kepada sesuatu yang agung, maka akhirnya tidak akan ada yang dilihat. Maka seperti itulah kita dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Coba mata kita lihatkan ke Surabaya, kemudian mendekat kita akhirnya bertemu kita ke jadi diam, akhirnya ada nampaknya. Begitu perasaan kita, begitu pemikiran kita, kalau kita ingin mengenali Allah secara zatnya, tidak ada seorang pun yang mampu. Nah, maka untuk itu selalu dibatasi pemikiran-pemikiran tentang zat Allah Subhanahu wa taala, jangan dipikirkan. Kalau mulai pikiran kita berpikir tentang zatnya, sebesar apa, di mana, bagaimana, hentikan. Itu adalah pintu kesesatan. Apa sebab? Karena ilmu kita tidak sampai ke situ. Siapa yang bisa mengenali Allah, mengetahui Allah, zatnya Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itulah terjadi pada orang-orang alim. Karena ingin juga mengenali itu, sehingga zat tidak bisa dikenal, akhir-akhirnya pindah untuk mengenali zat tadi kepada tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ada yang mengatakan Allah itu di langit. Ada yang mengatakan Allah itu di mana-mana. Ada orang-orang yang mengatakan Allah itu di bumi. Akhirnya terjadilah komplain. Terjadi perdebatan yang tidak ada ujung dan pangkalnya. Karena yang diperdebatkan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin diselesaikan secara tuntas oleh kemampuan manusia, apalagi dengan matanya, dengan pikirannya tidak bisa diselesaikan. Nah, maka berarti seluruhnya iya. Kalau ada orang mengatakan Allah itu di langit, pertanyaannya langit mana? Ya, bukan langit sembarang langit, langit yang dapat kita lihat, langit yang dapat kita tunjukkan. Kalau dapat kita tunjukkan langitnya itu berarti Allah itu sama dengan makhluk, masih bisa ditunjukkan. Jadi maka untuk itu pun langit itu tidak kira modelnya kira. Ada langit hakikat, seperti yang telah sering kita bicara. Nah, jadi bicara tentang Allah Subhanahu wa taala, dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, apabila timbul berbagai macam analisis, pertanyaan dan lain sebagainya tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala, hentikan sampai di situ. Banyak orang-orang yang mempakajikan kaji hakikat, kaji tarikat misalnya, lebih khusus lagi tarikatnya Naqsyabandi, banyak itu. Begitu disuruh zikir muridnya, lalu suruh nanti saja, tunggu saja pemberian Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya muridnya berpikir-pikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan dia beserta dengan Allah, dalil-dalil bahwa ma'akum aina ma kuntum. Tapi tidak pernah diajarkan, dijelaskan bagaimana penyertaan dengan Allah tadi, tidak pernah. Akhir-akhirnya murid tadi menjadi salah. Dan tak jarang kejadian kesalahan tadi itu mengakibatkan kepada berubahnya pemikiran manusia. Itu sebab orang banyak takut dikaji terikat. Itu kalau mengenai zat. Nah, cuma yang bisa kita katakan adalah agung tadi. Allahu Akbar. Jadi Allah itu maha agung. Kemudian kalau kita pindah kepada sifatnya Allah Subhanahu wa taala, nah di situ mulai kita lihat bisanya merasakan, mengakui, menyadari, bukan mengukur. 99 nama Allah sekaligus itu namanya menjadi sifat nama tadi. Itu sebab kata Allah tadi itu ya lam tu dua lam sasamo. Lam menunjuk kepada sifat, kepada asma.
di Allah, dimusyaddadakan lam yang pertama kepada lam yang lain. Salah satu lam menunjukkan kepada antara sifat dan asma itu menyatu. Nah, kalau namanya Rahman itu adalah sekaligus sifat dari Allah Rahman. Kalau namanya Qahhar kan 99 namanya tuh, itu sekaligus menjadi sifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka puncak daripada sifat Allah Subhanahu wa taala itu atau puncak dari asma Allah itu ada dua, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, ini lebih itu sebabnya Bismillahirrahmanirrahim, bukan Billahirrahmanirrahim, tapi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Jadi artinya disebabkan kasih sayang Allah segala sesuatunya. Kalau tidak ada kasih sayang Allah, tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah terjadi. Jadi kalau dilihat mengapa Tuhan menjadikan bumi, karena kasih sayang. Mengapa Tuhan menjadikan sebahagian miskin, sebahagian kaya, karena kasih sayangnya. Di Bismillah. Mengapa manusia bisa bekerja? Dikarenakan kasih sayangnya, diberi kodrat, dipinjamkan kehendak, ilmu dan lain sebagainya. Nah, maka untuk itu kita tidak boleh meninggalkan Allah di dalam segala hal. Dalam kaji Bismillah, dalam kaji Al-Fatihah banyak kita sebut bahwa Al-Quranul Karim yang 30 juz itu pada hakikatnya itu tersimpan di dalam surat Al-Fatihah. Nah, dan kemudian surat Al-Fatihah itu pada hakikatnya, bukan pada lahirnya, pada syariatnya, itu terkandung di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim tadi itu terletak pada satu huruf yang dikenal dengan ba. Mengapa? Karena kalau kita lihat Bismillah dengan nama Allah, maksudnya ba di situ mengandung dua makna. Satu mengandung sababiyah, yang satu mengandung ma'iyah. Maksudnya tidak ada satupun gerak, tidak ada satupun diam, tidak ada satupun yang terjadi illa billah, kecuali disebabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sababiyah. Kemudian mengandung ma'iyah, bahwa segala sesuatu yang ada, yang terjadi tidak pernah lepas daripada Allah. Allahus Samad, selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa melepaskan diri daripada Allah. Ma'iyah. Nah, maka tidak ada satupun yang tidak dikenali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang tidak dilihat oleh Allah. Tidak ada satupun yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai daripada kita sendiri sampai kepada suara-suara apapun didengar oleh Allah. Mulai dari bentuk kita sendiri sampai kepada bentuk rupa apapun yang telah diciptakan, tidak pernah luput dari basirnya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Dan penglihatan Allah itu tidak ada berbatas. Kalau kita melihat tonggak dari sikono di balik tanda ada, tetapi kalau oleh Allah seluruhnya dilihat. Di dalam tonggak pun dilihat, apapun yang tersimpan sekecil apapun, sebesar atom sekalipun, itu dilihat oleh basirnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang agung. Jadi kita wajib memahami bahwa tidak ada satu gerak, tidak ada satu diam pun yang tidak tersebab dari Allah, yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak didengar, yang tidak diketahui oleh Allah. Tidak ada satu. Banyak sekali dalam pengajian sebelumnya diuraikan. Ya, seperti kini kita mengaji, kita dulu mendengar, itu disebabkan Allah. Nah, mungkin kita laksanakan acara seperti kini kalau tidak dengan Allah, tidak ada Allah. Yang jelas kini mulut yang berbicara itu adalah dikarenakan adanya kodrat. Kalau ada kodrat, mana mungkin mulut akan berbicara seperti ini. Kodrat itu tidak mungkin membuat mulut berbicara kecuali karena adanya kehendak. Ulang
mustahil kalau tidak ada yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang keluar kini dari mulut, jangan dianggap itu adalah kita sendiri yang mengeluarkan, dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab awalnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seketik itu sebab menyebab. Sebab dari Allah, sebab pertama, dan kemudian disambut oleh sebab yang kedua tadi hayat. Nah, apabila putus sebab-sebab itu tidak jadi, satu saja putus sebab tidak jadi, maka sebelum keluar menjadi suatu perkataan itu sama sekali adalah merupakan sebab. Maka disebutlah Allah itu sababul asbab, sebab dari seluruh sebab. Jadi kalau kita berdoa, taklah dicamkan di dalam hati kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebab awal daripada seluruh sebab. Ya musabbibal asbab, wahai orang yang menyebabkan seluruh sebab, fasabbib, maka sebabkanlah apa yang aku minta. Jadi kalau kita minta segala sesuatu, yang sebabnya ya Allah, karena Engkau lah Maha yang pertama sekali sebabnya. Jadi jalih sebab dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu kalau kita merasakan itu. Walaupun kita tidak baca bismillah, tapi kita mengerti, kita merasakan, menyadari hal itu, itulah zikir. Itulah makna daripada yang kita sebut. Tapi kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim tapi kita tidak mengerti, tidak mau mengerti tentang yang tadi, sabab-sabab tadi, ma'iyah tadi, maka berarti bismillah kita tidak berjiwa, tidak berisi. Tuh, jadi. Coba perhatikan kita kini kau sampai duduk risiko jamaah. Sebab-sebab apakah yang membuat kita duduk kini seperti yang ini? Nggak tanggung banyak itu. Ya. Pertama sekali disebabkan karena lagi sehat. Mungkin sehat badan, mungkin sehat rohani. Bayangkan orang-orang yang sakit nggak bisa datang, putus sebabnya. Ya. Orang-orang yang kurang-kurang yakin bahwa acara seperti yang ini untung bagi dirinya nggak bisa datang, kurang sebabnya. Nah, katakanlah sebab-sebab itu tulai ada sempurna. Ya, bagi yang jauh Honda pulau, tapi yang ini di jalan. Sebab cik saja sebab hilang, tak jadi. Ya, jadi perhatikanlah, apapun sesuatu yang tidak jadi, yang gagal itu adalah dikarenakan sebabnya terputus. Dari Allah tadi sampai kepada menjadi ilmu segala macam, putus cik saja sebab, maka tidak jadi. Nah, maka oleh sebab itu bismillahirrahmanirrahim itu mengandung sababian dan maknanya. Kuno pernah dibaca itu di dalam sebuah buku. Bukunya itu lupa ada judul bukunya. Ceritanya itu ada seseorang penyamun, ya, lalu nyusamun seseorang orang tua. Nah, orang tua tadi itu rupanya orang yang sababiana, ya tadi orang dekat kepada Allah, katakanlah wali Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya kepada si penyamun tadi? Aku tidak ada punya apa-apa. Yang aku miliki hanya tasbih, seuntai tasbih. Ya, Amor Rasul tidak ada gunanya untuk orang. Tapi kalau orang ingin kini mendapatkan sesuatu,